Kali aku tes kan. Oh tes juga ya? Tes juga. Kirain kalau keputusan menteri langsung jadi. Jadi Pak Erik baru terpilih jadi Menteri BUMN ya, juga kader Gerakan Pemuda Ansor. Pemuda Ansor ya beliau. Kalau anak muda sekarang bilangnya muda berbahaya. Kemudian dokter gigi, kemudian komisaris BSI, dan hari ini beliau sudah bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kesempatan malam ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau anak muda sekarang bilangnya muda berbahaya. Beliau aktivis yang banyak sekali dikenal oleh kita semua. Mantan Ketua Umum PBMI, kemudian dokter gigi, kemudian komisaris BSI, dan hari ini beliau sudah bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Kita simak sejenak prolog dari sahabat kita, sahabat Muhammad Arif Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kehormatan Kang Jamrong. Beliau ini bukan hanya mentor ya, tapi tanpa ACC beliau kurang sah kita jadi warga Ansor. Ampun. Karena kepala sekolah ya. Selamat sekalian, sahabat Arif ini hari ini sebagai komisaris Inped. Nah, kita korek beliau. Kira-kira sahabat Arif ini basic akademiknya dokter gigi. Tapi kenapa tertarik dunia perbankan ketimbang di BUMN kesehatan atau apa kira-kira gitu? Ya mungkin pertama karena kebetulan dikasih amanah ya Kang. Jadi waktu itu setelah proses pemilu selesai 2019 itu Pak Erik baru terpilih jadi Menteri BUMN ya, juga kader Gerakan Pemuda Ansor ya. Beliau nanyain, Arif pengen kemana? Saya bilang saya sejak dulu itu memang senang berkeliling daerah-daerah, bersilaturahim dengan teman-teman di daerah lah, dan ya kalau mau dikasih opsi pilihan kemana, kasih saya yang bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang ada di daerah ini kan. Jadi waktu itu beliau sempat bilang kalau gitu cuma Himbara sama pos yang punya infrastruktur sampai ke daerah. Ya saya bilang ya itu terserah Pak Menteri kemana. Tapi beliau bilang juga kalau di pos masih belum kita perbaiki, benerin. Waktu itu ya, waktu awal beliau terpilih, kalau Himbara kamu belum punya pengalaman di perbankan. Kemudian 3 bulan dari percakapan itu beliau nelpon, Rif kamu di anak perusahaan dulu ya. Siap, kita kan siap ditugasin. Tiba-tiba beliau nyebut di Bank Syariah Mandiri. Aku karena gak punya pengalaman sama sekali jadi komisaris di BUMN, jadi siap-siap aja Kang. Tapi ternyata begitu mulai masuk ke dalam, itu kan tesnya nauzubillah. Empat kali aku tes Kang. Oh tes juga ya? Tes juga. Kirain kalau keputusan menteri langsung jadi. Jadi tes syariah dulu, tes manajemen risiko 1 dan 2, terakhir fit and proper test OJK gitu, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi lumayan juga kan, 6 bulan saya baru bisa selesai itu tahapan fit and proper test dan dinyatakan kompeten gitu ya. Itu pun seperti kemarin lulus bersyarat juga. Jadi sempat lulus bersyarat, ikut lagi pembekalannya lah, mungkin sekitar sebulan 2 bulan gitu Kang. Nah dari situ alhamdulillah setelah tahapan itu selesai, saya coba belajar dan saya akhirnya memahami bahwa memang
apa namanya, kita sebagai aktivis itu apalagi yang tadi dekat dengan soal keumatan ini memang akhirnya melihat kan bahwa masalah umat kita ini yang paling besar kan masalah ekonomi ya. Jadi kesenjangan antar umat beragama itu sangat besar gitu ya, dan harus diakui sebagai mayoritas muslim 87% terbesar itu masih banyak yang ada di bawah garis kemiskinan lah gitu ya. Dan saya kira makanya dari situ saya akhirnya meyakini mungkin takdir saya ini bisa ikut mendorong kebijakan-kebijakan afirmatif gitu ya, untuk bisa berpihak kepada umat muslim yang besar yang secara ekonomi tadi itu masih tertinggal. Nah belakangan setelah jadi waktu aku awal ke Jakarta itu aku juga mungkin sedikit cerita background gitu ya. Ibu saya itu memang nitipin saya ke keluarganya beliau ya, almarhum Kiai Haji Ali Yafi, kebetulan masih ada hubungan keluarga. Dan sejak saat itu juga saya melihat bahwa belajar NU gitu ya, dan NU kan cikal bakalnya dari Nahdlatul Tujar itu kan ya. Jadi aku lihat akhirnya mungkin takdirnya ke sini ini gara-gara akhirnya ikut Ansor, kemudian sebelumnya lulus dinyatakan fit and proper di OJK tadi, jadi akhirnya jadi komisaris. Jadi mudah-mudahan tadi saling kait mengait nih takdirnya itu kan. Jadi keberadaan saya di Bank Syariah Indonesia mungkin ke depan juga bisa ikut tadi agar keberpihakan dari Bank Syariah ini bisa lebih luas lagi buat umat, utamanya buat warga Nahdien. Oke. Tadi setelah melihat potret ada kesenjangan antara prasejahtera dengan di atasnya. Nah, kira-kira dilihat dari potret sahabat Arif bagi komisaris, kira-kira terobosannya apa sih biar prasejahtera ini berkurang, ekonomi bisa meningkat? Jadi kalau lihat sistem kita memang untuk saat ini ekonomi dan keuangan syariah itu kan masih literasi dan inklusinya itu masih di bawah 10%. Nah sementara kalau kita diskusi lagi dengan Pak Erik tadi, Menteri BUMN, beliau tuh selalu punya pikiran agar bagaimana afirmasi kebijakan itu memperkuat ekonomi-ekonomi yang masih kecil ini. Misalnya let's say ekonomi keuangan syariah, ekonomi kerakyatan, ekonomi UMKM, pariwisata dan segala macam. Ini kan mustahil bisa bersaing dengan misalnya sektor-sektor yang konvensional, misalnya sektor pertambangan yang udah luar biasa kan segala macam. Jadi tanpa ada kebijakan di beberapa sektor yang ekonomi tadi ini mustahil akan bisa ngejar itu. Nah jadi ekonomi dan keuangan syariah ini tanpa ada keberpihakan itu mustahil tadi kan. Nah jadi setelah harus kita sadari bahwa era Presiden Jokowi inilah yang punya keberpihakan yang kuat terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini. Buktinya apa? Di awal kepemimpinan beliau periode pertama, beliau itu membentuk namanya Komite Nasional Keuangan Syariah. Kemudian setelah periode kedua, beliau mengajak ya sosok ulama ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dikatakan sebagai tokoh ekonomi syariah di Indonesia ini sebagai wakil presiden beliau. Akhirnya KNKS itu diangkat derajatnya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan salah satu yang pertama diperkuat itu adalah industri perbankannya. Karena kalau industri perbankannya ini kecil size-nya, itu kita nggak bakalan bisa ngapa-ngapain kan. Jadi artinya sulit bersaing dengan perbankan yang lain gitu. Karena perbankan yang lain yang konvensional kan misalnya yang 4 besar itu asetnya udah di atas 1.000 triliun. Bank Syariah sebelum di merger itu cuma paling tinggi 100 triliun. Bank Syariah Mandiri waktu aku di awal di sana itu. Begitu di merger kapasitasnya sekarang 313 triliun. Nah artinya walaupun belum sebesar tadi konvensional, tapi setidaknya kita itu sudah bisa menunjukkan bahwa dengan keberpihakan ekonomi dan keuangan syariah ini akan bisa kita dongkrak maju. Karena
80 sekian persen aktivitas ekonomi itu kan ada di perbankan gitu. Tanpa memperkuat perbankan ini itu mustahil kita bisa bisa bersaing lah dengan yang lain. Nah, hubungannya tadi dengan yang kita pikirkan terhadap umat segala macam itu, jadi gini Kak, umat kita yang jadi gini, kita itu akhirnya punya grup sendiri namanya grup ekonomi Islamic Ecosystem ya. Jadi Islamic Ecosystem ini yang kemudian akan membuat satu ekosistem pesantren, santri, masjid, sekolah Islam dan lain-lain, potensi siswa kita itu kan semua ini kalau kita akumulasi itu sekitar 4.000-an triliun. Tapi yang masih optimal masih baru sekitar 5-10% optimalisasinya. Iya. Dari potensi ekonomi Dari 4.000 triliun tersebut. Oke. Jadi tadi nyambung bahwa selama ini ya gimana mau gede, gimana kita mau optimalisasi potensi 4.000 triliun ini kalau banknya kecil kan. Jadi afirmasi kebijakan pemerintah yang memperkuat bank syariah ini harus sejalan dengan kita dorong bagaimana masyarakat ya, utamanya kalau kita bicara Nahdien sebagai umat muslim terbesar di Indonesia ini itu harus bisa kita dorong gitu ya, sehingga cintanya itu bertepuk dua tangan gitu. Oh, artinya tadi seperti tadi ya, merger dari Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah itu untuk memperluas jangkauan. Betul. Jadi istilahnya itu kalau di Ruth BSI bilang size does matter gitu. Jadi tanpa kapasitas bank yang gede, mustahil kita bakalan bisa mendorong ekonomi Islam yang harusnya bisa lebih berpihak terhadap ekonomi umat. Oke. Di bahwa di masyarakat ini lebih cenderung memilih bank konvensional, walaupun dia bermuslim ataupun dia ikut dalam jamiah tertentu, NUK, Muhammadiyah atau yang lainnya. Kenapa? Karena ada pertimbangan malah bunga per tahunnya lebih mahal. Yang kedua, ada juga persyaratan yang lebih sulit daripada bank konvensional. Kira-kira itu gimana? Iya, memang image itu cukup lama ya Kang. Karena tadi saya bicara bahwa size atau gedenya bank syariah kita ini sejak 92 bank muamalat itu kan kita terakhir 2020 itu sebelum merger itu cuma maksimal 100 triliun. Bersaing dengan bank yang asetnya sudah 1.000 triliun. Artinya kan itu kayak David versus Goliath ya kan. Jadi satu kecil lawan gajah. Gajahnya nggak sendiri lagi kan. Kan Keroyokan gajahnya. Ada gede-gede semua gitu. Makanya keberpihakan presiden untuk menggabungkan 3 bank ini itu saya kira sebuah langkah yang harus kita apresiasi ya kan, karena tanpa itu mustahil kita berpikir untuk memajukan ekonomi syariah. Nah tadi image yang mahal, sulit itu akibat dari sebab yang lama itu tadi Kang, bahwa kita ini nggak pernah punya keberpihakan untuk membesarkan bank syariah. Karena ya saya setelah kita punya 300-an sekian triliun ini, alhamdulillah banyak produk-produk dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri yang kalau mau dipikir ya udah bisa dianggap lebih murah lah dibanding bank-bank konvensional. Kalau hari ini kita ukurannya Kang, tapi kan tadi image mahal, sulit itu puluhan tahun. Iya, sudah terframing ya. Betul. Nah makanya insya Allah kehadiran Bank Syariah Indonesia ini pelan-pelan Kang kita meyakini ya, misalnya sisi kebermanfaatan ya kan, kalau di Nahdien kan kita di doktrinnya itu ada di dalam itu untuk menebar kemaslahatan misalnya. Betul. Nah sisi Bank Syariah itu kan selalu punya alat yang lain selain akumulasi keuntungan. Kita punya namanya BSI Maslahat. Jadi BSI Maslahat ini adalah lembaga
LASIS ya, lembaga zakat infak sedekah wakaf juga itu yang kemudian hari ini jadi kemarin kita 300 triliun, alhamdulillah bayar zakatnya itu udah sekitar 200-an miliar gitu. Si SWAF-nya ya yang kita kelola dan kita salurin. Kita sekarang program kemasyarakatan itu misalnya kita punya 25 desa binaan ya, yang mana desa binaan ini bisa mengangkat sekitar 75% peningkatan ekonomi di desa itu. Dari yang sebelumnya jadi mustahik, mereka akhirnya jadi muzaki, bahkan sudah ada yang jadi pengusaha. Jadi itu dengan aset 300 triliun kita bisa membayar zakat dan mendorong ekonomi umat kita itu tadi nilainya itu sekitar 200-an miliar. Bayangan kita kalau ini tembus 500 triliun asetnya, mungkin kita akan bisa bayar zakat sekitar 1 triliun. Dan once kita bisa bayar 1 triliun, saya kira itu dampak ekonominya akan jauh lebih dahsyat ketimbang ya minta maaf dengan bank yang lain ya, yang programnya itu mungkin CSR ada segala macam. Tapi kan tadi CSR-nya juga nggak jelas lah yang mana. Itu jangan saya ngomong. Iya. Kita komentar. Iya. Oke. Nah, ini tadi keberpihakan Bank Syariah terhadap masyarakat lebih dekat. Saya ingin coba gini. Kira-kira dalam peningkatan ekonomi, BSI punya program apa untuk anak-anak muda? Tadi kita punya dua institusi ya. Institusi industrinya itu Bank Syariah Indonesianya. Kalau di Bank Syariah Indonesia ini pertama kita punya grup yang concern ngurusin Islamic ecosystem. Jadi kita sekarang saya baru akhir tahun lalu diundang ke Portugal dan bicara tentang jadi di Portugal di Eropa itu tiap tahun ada Web Summit kan. Itu mengumpulkan seluruh pakar-pakar IT di berbagai dunia untuk bicara transformasi digital seperti apa. Nah waktu itu saya ngangkat tentang digital Islamic ecosystem. Jadi gimana Bank Syariah Indonesia ini dan bisa terlibat untuk membangun ekosistem digitalnya. Jadi selama ini kan kita bicara potensi umat muslim 87%, potensi masjid 800.000, potensi pesantren puluhan ribu, potensi santri jutaan. Pertanyaannya, akumulasi potensi ekonomi itu siapa yang ngerjain? Selama ini kita nggak bicara itu. Eksekutorial programnya seperti apa? Selama ini kan nggak ada. Iya. Nah akhirnya dengan grup yang khusus dibentuk ini, harusnya semua potensi ekonomi ini mereka kembangin, mereka pikirin dan bagaimana akhirnya berdampak langsung pada ekonomi umat. Salah satu afirmasi yang kita dorong itu kita buat namanya program Talenta Wirausaha. Talenta Wirausaha BSI ini mencari bibit-bibit pengusaha baik yang baru sekedar ide sampai kita tahun ini punya program Talenta Wirausaha khusus untuk santri misalnya. Jadi dengan program afirmasi seperti itu kita mencari bibit-bibit pengusaha karena kan untuk menjadi negara maju Indonesia ini butuh sekitar 7-14% pengusaha. Sekarang kan kita masih punya baru punya 3,1. Jadi kita mendorong sebanyak-banyaknya anak muda sekarang untuk punya karakter atau pikiran untuk menjadi pengusaha. Itu yang kita lakukan di sisi industrinya gitu ya. Jadi pemenangnya kita kasih hadiah dan segala macam sampai pembiayaannya. Nah di sisi yang lain, sayap sosialnya itu kita punya BSI Maslahat tadi. BSI Maslahat ini salah satu program unggulan kita itu ada namanya Islamic Socio Development Program. Jadi mulai semester 4 di beberapa kampus itu kita kasih program beasiswa yang sesuai dengan asnaf zakat. Karena kan dana zakat. Iya. Jadi kalau kayak Kang Jamrong kayaknya tidak tepat ya dapat. Saya tetap Ibnu Sabil anak jalanan. Iya. Sama pejuang. Iya. Pokoknya cocok-cocok itu. Oke, lanjut. Kita punya program itu sejak semester 4 sampai dia lulus itu kita kasih mereka bantuan beasiswa pendidikan sampai
pelatihan untuk menjadi wirausaha. Gitu. Jadi gini kan, kita tuh belajar dari beberapa perusahaan multinational company gitulah ya, bahwa kalau kita punya dana sosial, punya dana pengembangan masyarakat, empowering itu harus kita alokasikan ke sesuatu yang juga akan bisa masuk menjadi bisnis kita. Nah, karena kita ini perbankan, tentu kita pengen dana-dana misalnya CSR, dana sosial, afirmasi kebijakan kita itu kita arahkan untuk mencetak sebanyak-banyaknya pengusaha, sehingga peningkatan ekonomi dari pengusaha yang akan kita dorong ini juga akan berdampak kepada bisnisnya kita di perbankan itu. Gitu. Jadi makanya tadi aku sebutin di sisi perbankannya kita dorong namanya talenta wirausaha. Di sisi BSI maslahatnya salah satu program unggulannya itu dengan ISDP tadi. Yang lain ada desa binaan gitu ya dan seterusnya yang juga kita itu selalu memikirkan bagaimana agar anak muda sebagai penduduk mayoritas di bangsa ini itu bisa lebih berdaya lagi. Oke, ini 2045 ini kan kita menghadapi bonus demografi. Nah, menghadapi itu kira-kira potret perbankan syariah ke depan harus seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari data BPS gitu ya dan hasil riset, hasil kajian dari Bappenas, Indonesia itu mengalami bonus demografi sejak tahun 2012. Puncaknya 2030 sampai 2035. 2045 harusnya kita sudah menikmati bonus demografi itu kan narasi yang selama ini dibangun gitu, dan itu adalah momentum sekali seumur hidup bangsa ini. Setiap bangsa di berbagai negara ini ya ada negara yang sukses kan seperti Korea, China, Singapura, tapi ada negara yang gagal juga, misalnya Arab Spring gitu ya, beberapa negara di Timur Tengah, beberapa negara di Afrika, violent state ya, Brazil, dia negara dikategorisasi negara yang gagal gitu kan, karena dia tidak berhasil memanfaatkan bonus demografi. Nah, intinya sebenarnya bonus demografi ini kan surplus usia produktif. Surplus usia produktif itu kalau kita sederhanakan lagi itu usia anak muda yang lebih banyak daripada usia yang lebih senior gitu ya. Kalau Kang Jamrong masih muda. Menolak tua gitu. Jadi yang muda itu lebih banyak dari yang tua. Nah, makanya program-program dari pemerintah ini, utamanya di Bank Syariah Indonesia itu akan lebih banyak menyasar segmentasi kelompok usia muda ini. Salah satu mungkin penempatan saya di situ juga karena kategorisasinya masih muda itu kan gitu, dan tadi ada di di lapis kelompok anak muda yang bergerak di aktivis organisasi Muslim gitu ya. Jadi sehingga kita optimis gitu kalau kita fokus di target segmen ini ya, itu harusnya di 2045 kita tinggal memetik semua apa yang kita rintis hari ini. Makanya program teman-teman itu kan tadi talenta wirausaha ke anak muda, ISDP-nya ke anak muda, BSI juga punya satu peminatan itu BSI muda misalnya. Jadi dan sekarang pegawai kita itu kalau nggak salah 73% kan berusia muda di Bank Syariah Indonesia. Jadi potensi yang ada di luar yang besar itu kalau kita lakukan pendekatan dengan gaya anak muda ya, kita sih yakin ya akumulasinya nanti akan kelihatan di tahun 2045 itu, yang mana Indonesia itu proyeksi dari berbagai lembaga think tank di dunia ini, Goldman Sachs dan segala macam itu akan menduduki peringkat nomor 4 kan itu sebagai kekuatan ekonomi dunia gitu. Jadi dan di pidato terakhir Pak Jokowi kan beliau bilang bahwa international trust Indonesia ini di mata dunia semakin membaik. Makanya BSI sekarang ekspansi ke Dubai ya. Ke depan kita akan ekspansi juga ke kemarin kita baru meeting sama duta besar Saudi ya. Bicara bagaimana ke depan BSI juga akan buka di Mekah Madinah ya. Kalau tahun ini kan Kang Jamrong baru pulang haji nih ya, insya Allah mabrur. Ya, amin. Lihat plan BSI. Belum. Tahun depan. Yang ada gelapar yang lain. tahun depan. Iya. Saya udah ada kan. Oke. Tahun 2050 kan kata
Pew Research and Consulting itu, agama terbesar itu adalah agama Islam. Sekarang kan Islam itu peningkatannya 2010 sampai proyeksi 2050 itu 73% kan. Penduduk Muslim itu bertumbuh. Dan Indonesia ini 12,5% sampai 15% nanti kan penduduk Muslim dunia ini ada di Indonesia. Artinya ke depan Indonesia ini tidak hanya sebagai etalase umat Muslim yang ada di dunia, tapi Indonesia juga akan sekaligus menjadi etalase umat beragama di dunia. Jadi begitu strategisnya posisi Indonesia di masa yang akan datang, dan menurut saya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai penduduk dengan mayoritas Muslim ini harus kita perkuatkan. Karena dengan seperti itulah saya kira Indonesia ini akan bisa jauh lebih maju. Karena kan gini, kita selalu bicara Indonesia maju, tapi kita nggak pernah lihat bahwa struktur yang terbesar di Indonesia ini adalah penduduk Muslim. Kalau afirmasi kebijakannya tidak ada ke penduduk Muslim yang tadi yang kita bicara kesenjangan itu mustahil Indonesia akan menjadi negara maju. Jadi harusnya sesederhana itu kan, memperkuat ekonomi syariah itu adalah jalan untuk mendorong Indonesia maju. Tanpa itu saya kira mustahil kita bisa memperoleh itu. Oke, ini saya perkecil wilayah dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jangkauan PSI sudah sebanyak apa dan sejauh mana? Kalau sekarang sih kita mungkin 60-70% kali jangkauannya gitu. Makanya, tapi kan perlu diingat bahwa Bank Syariah Indonesia ini baru menjelang 3 tahun. Iya. Bayi lah ya, baliknya ya. Baik. Jadi masih belajar merangkak lah ya. Ya sudah bisa jalan tertatih-tatih. Tapi insya Allah Kang, dengan doa Kang Jamrong, Haji Jamrong dan seluruh warga Nahdien, para yang nonton podcast ini, insya Allah Bank Syariah Indonesia bisa lebih bisa bersaing lah dengan bank yang lain. Pertanyaan terakhir, di luar agenda setting program yang sudah tadi disampaikan, kira-kira terobosan ataupun target secara pribadi untuk Bank Syariah lebih besar apa? Kalau saya sesuai dengan kapasitas saya kan komisaris itu tugasnya mengawasi dan menasihati. Kirain kalau komisaris itu yang bagi-bagi komisi. Iya. Oh itu komisioner ya. Iya. Kalau kapasitasnya di situ, tentu di sisi perbankannya akan selalu memberi nasihat ya, dan mengawasi Bank Syariah ini sudah bergerak atau berjalan di jalan yang benar atau tidak. Di jalan yang benar itu maksud saya gini, misalnya Bank Syariah itu kan bedanya dengan bank konvensional. Yang pertama tentu keberpihakannya terhadap kelompok-kelompok umat Muslim misalnya ya. Karena jelas kan Bank Syariah ini kan harus punya diferensiasi kan. Betul. Kalau misalnya produknya itu mirip dengan bank konvensional, maka kata pemegang saham, apa bedanya kalian dengan kami misalnya gitu. Jadi makanya saya hampir tiap pekan kan keliling ke daerah-daerah itu, ketemu dengan teman-teman di BSI itu dan di berbagai stakeholder yang lain, cuma dalam rangka itu memastikan agar mereka ini setidaknya punya hubungan atau relasi yang baik dengan kelompok-kelompok strategis yang ada. Misalnya Nahdien di tempat-tempat di mana Bank Syariah Indonesia itu ada. Makanya setiap saya kunjungan ke daerah, saya berupaya tuh agar teman-teman ini setidaknya membangun komunikasi Kak. Gitu. Itu kan yang pertama kan. Jadi ketika komunikasinya sudah ada, mungkin ada kecocokan-kecocokan yang lain, misalnya mendorong program-program BSI ini yang tepat sasaran dan bisa dirasakan dampaknya terhadap umat kita misalnya. Jadi tugas komisaris gitu kan, memastikan ya secara presis program-program keumatan itu tepat sasaran. Oke. Tepat dan presisi. Oke,
kami mohon closing statement untuk para anak muda di Jawa Barat, anak-anak sahabat-sahabat Ansor, meningkatkan skill ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi sahabat-sahabat Ansor dan warga Nahdien yang saya hormati, saya muliakan. Pertama, bahagia sekali ada di sini dan bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Ansor di Jawa Barat ya. Dan yang kedua yang menurut saya perlu kita pastikan ya, bahwa di masa yang akan datang itu tantangan ekonomi adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi kemarin kita baru dapat virus yang tidak kelihatan yang bisa meluluhlantahkan ekonomi bangsa kita. Ke depan nauzubillah min zalik, tapi bakalan selalu ada potensi untuk ancaman ekonomi ini hadir. Nah, makanya dengan segala kerendahan hati kami mengajak ya seluruh sahabat-sahabat ya warga Nahdien untuk bisa bersama-sama gitu ya memikirkan apa langkah konkret, apa jalan yang harus kita pilih untuk meningkatkan kapasitas atau pengetahuan kita di bidang ekonomi itu, Kak. Dengan pengetahuan di bidang ekonomi yang baik, saya kira kita bisa lebih cepat gitu ya merespon segala dinamika atau segala perubahan ekonomi yang akan kita hadapi ke depan. Yang paling dekat saya kira kapasitas atau skill sebagai pengusaha itu yang harus selalu kita dorong kan. Tadi kita banyak diskusi dengan Kang Denny sebagai ketua GP Ansor Jawa Barat gitu, bahwa doanya itu kan Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi selamat di dunia dulu baru selamat di akhirat. Selamat di dunia ya jalannya salah satunya dengan ekonomi. Tadi secara satir beliau bilang kan, gimana selamat dunia kalau beli rokok aja masih susah gitu. Jawabannya juga bukan berhenti merokok kan. Sebagai dokter sarannya juga itu. Iya. Jadi mungkin itu Kang. Jadi pengetahuan yang cukup tentang ekonomi, skill yang baik untuk menjadi pengusaha, saya kira jalan yang harus sahabat-sahabat semua pilih gitu ya, untuk bisa selalu relevan terhadap dinamika zaman kita di masa yang akan datang. Oke, baik sahabat semua, demikian diskusi kita sangat informatif, sangat berbobot dan sangat berkualitas. Demikian, terima kasih, kita berjumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.